Selamat pagi, shalom. Shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Tuhan Yesus kita baik dan dahsyat, amin. Amin. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ada di tempat ini bukan karena kita kuat dan gagah, tapi semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Dan di dalam setiap keadaan kita ada satu sobat yang setia. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Dan hari ini mari kita bersama-sama akan bersuka cita karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus yang selalu sempurna buat kita. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Sungguh merupakan satu anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, kami bisa beribadah di tempat ini. Itu semua karena Tuhan Yesus luar biasa buat setiap kami. Di biar hari ini Tuhan Yesus, apapun pergumulan kami, apa yang kami hadapi, kami mau taruh semua di bawah kaki-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus punya kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami hari ini mau bersuka cita karena kami tahu ada satu sobat kami yang setia, yang memberikan kemurahan yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu Engkau Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menari buat Tuhan kita. Amin. Amin. Jangan ada yang malu-malu di tempat ini. Mari kita sama-sama kita bergoyang buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Mari sama-sama kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya, amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang bersuka cita sorakan amin. Gak boleh ditahan-tahan ibu. Mari kita goyang sama-sama. Oke, come on, saya katakan. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Angkat tangan kita dan nyatakan namanya
katakan namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari saudara sendiri sambil angkat jempol katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang. Sekali lagi sama-sama katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang bilang gini, katakan kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan putar, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Boleh sorakan yes. Nanti pas kanan kiri ke depan lalu kita putar sama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari katakan kau satu. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Katakan membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Angkat jempolnya, come on. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Siap-siap, come on. Kanan kiri ke depan putar, hatiku bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan Yesus kau sahabatku. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekarang Bapak Ibu Saudara sendiri katakan Yesus. Yesus hadir setiap saat buat kami. Bersamamu, goyang kanan kiri. Kalau bisa muter, yeah. Menari sukacitaku. Sekali lagi sama-sama kata
sahabat, selalu hadir setiap saat. Nanti ku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sambil lambaikan tangan katakan sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua bersukacita, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Devina. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Devina. Shalom semua. Yes, terima kasih, puji Tuhan, puji syukur yang luar biasa. Saya bisa hadir di tengah-tengah GBI ya. GBI Kebayoran Baru ya Bu? Oh PRJ, ya oke. Saya juga terima kasih buat Ibu Inge yang sudah mengundang saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devina, saya dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, jika ada yang sudah tahu Purwokerto, ini kota kecil tapi katanya adem ayem. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan flashback ke belakang ya. Saya pekerja, nama saya Devina, saya sama suami, ya anak saya 3, cewek 1, cowok 2. Sebelum di tahun 2021, saya itu mengalami kayak kejang-kejang seperti itu. Jadi kejang-kejang terus dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan sampai sehari itu saya mengalami 12 kali. 12 kali kejang-kejang. Lalu di situ saya pun belum bertanya ya. Saya masih dengan kekuatan saya sendiri. Saya belum tanya ke Tuhan sakit apa ini kayak gitu. Lalu di 30 harinya saya barulah menyadari. Karena waktu itu saya lumpuh, mengalami kelumpuhan. Di situ saya baru menyadari, bilang ke Tuhan, Tuhan sakit apa ini? Itu yang saya sampaikan sama Tuhan. Lalu di situ saya langsung sigap, bergerak cepat. Saya bilang ke suami, Papi ayo bawa mami ke dokter. Nah di situ saya tanggal 1 Agustus ya 2021 lalu saya ke dokter, itu pun saya bingung waktu itu Pak Su saya itu ke dokternya itu nggak tahu ya mau ke dokter apa, lalu dia daftarnya itu adalah ke dokter bedah onkologi. Lah di situ dokter pun sakit apa Bu? Saya mengalami kejang-kejang dan kelumpuhan Pak Dok kayak gitu. Lalu dokter bilang, loh Ibu kalau lumpuh sama kejang-kejang ya ke dokter saraf. Seperti itu. Setelah itu sebelum saya beranjak dokter pun menyampaikan ke saya, Ibu ada keluhan lain enggak? Lalu saya bilang ke dokter ada Dok. Jadi saya ada lempengan ya, jadi lempengan di payudara kiri saya. Itu saya tidak ada merasakan sakit sedikit pun. Terus payudara saya pun masih bagus ya, jadi tidak ada luka, tidak ada yang kayak gejala-gejala yang orang bilang itu pada awamnya kayak gitu. Lalu di situ dokter bilang, ini loh Bu indungnya. Dokter bilang seperti itu. Wah ini indungnya, Ibu udah segera operasi aja. Nah waktu itu kan saya kaget kenapa saya harus operasi. Kejang-kejang dan kelumpuhan, apa hubungannya dengan operasi payudara saya? Saya bilang ke dokter, tidak Dok, saya nggak mau untuk operasi. Saya belum mau, saya ingin tahu apa gejala kelumpuhan dan
kejang-kejang saya. Lalu dokter bilang, ya sudah Ibu lakukan general check up ya. General check up semua itu, lalu saya dilakukan biopsi, terus CT scan kepala, seluruh tubuh saya dijalankan general check up. Lalu di 7 hari, itulah adalah pas di hari ulang tahun saya, dokter menyampaikan saya divonis kanker payudara stadium 4, lalu kanker otak stadium 4 juga. Wow, luar biasa. Waktu saya mendengarkan itu saya langsung menangis ya. Menangis keras itu di depan dokter. Saya meluapkan semua, di situ saya kaget, benar-benar kaget apa yang dokter sampaikan ke saya. Setelah itu saya langsung berserah sama Tuhan, saya langsung bangkit, saya ingat ke Tuhan, saya percaya sama Tuhan, saya bilang Tuhan apapun proses ini akan saya ikutin. Yang pastinya saya percaya Tuhan akan tolong saya, akan sembuhkan saya. Setelah itu saya langsung bilang ke dokter, oke dok, saya harus ngapain? Saya ngikutin apa saran dari dokter, itu adalah operasi otak terlebih dahulu yang dijalankan sama dokter. Lalu setelah itu operasi otak berjalan lancar, hasilnya dimasukin ICU ya, 7 hari saya dimasukin ICU, puji Tuhan berhari-hari gitu, prosesnya baik. Dokter pun menyampaikan ibu boleh pulang karena kan bagus ya. Lalu saya dipindah ke ruang perawatan. Nah pada saat itu saya malah justru drop dan mengalami koma. Harusnya kan masa kritis sudah lewat, tapi di saat itu malah justru saya drop dan koma. Lalu disitulah proses Tuhan ya. Saya kata suami saya itu 3 hari koma. Lah di dalam koma itu saya benar-benar luar biasa, ada mukjizat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya mendengar ya di sebelah kiri saya itu saya harus tertidur. Jadi saya mendengar suara tidur aja seperti itu. Tapi lalu saya nggak mau gitu, saya nggak mau tertidur gitu. Itu saya merasakan ya. Jadi saya di alam bawah sadar saya tuh kayak di situ gelap kayak gitu, tapi saya nggak mau gitu, saya nggak mau tertidur. Lalu setelah itu kata suami saya mengalami muntah air yang begitu banyak. Jadi membasahi sekujur tubuh saya. Jadi kayak mandi gitu. Lalu kayak bed tempat tidur saya pun katanya juga basah kuyup. Setelah itu saya belum reaksi apapun. Saya tertidur kembali, tetapi puji Tuhan di pagi hari saya terbangun. Kan setiap malam saya bilang, papi, mami kepingin pipis. Setiap malam saya bilang seperti itu sebelum koma. Nah setelah itu puji Tuhan, kata suami saya, puji Tuhan mah, mama sudah pulih kembali gitu, terbangun dari koma. Loh, saya nggak merasa. Nah disitulah saya dapat firman juga ya. Saya ada ayat, jadi ada Filipi 4 ayat 13. Segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah inilah yang saya pegang sampai saat ini. Karena Tuhan kasih itu, waktu itu pun kita di rumah sakit ya, saya bilang ke suami, papa cepat carikan Filipi 4 ayat 13. Jujur memang saya dulu-dulu juga nggak jarang ya baca Alkitab, Tuhan kasih firman itu kepada saya. Lalu di situ puji Tuhan, saya bisa pulih kembali, saya bisa kembali lagi ke dokter onkologi ya, karena harus kembali untuk operasi payudara kiri saya. Setelah itu puji Tuhan ada mujizat kembali, saya kan lumpuh ya, tangan saya pun saya hanya berdoa, saya setiap saat hanya berdoa, tidak pernah mengeluh apapun saya. Jadi sakit saya diam, tapi saya bawa doa. Lalu tangan saya puji Tuhan itu saya dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya.
Dalam nama Yesus, tangan saya bisa bergerak. Ya, jadi waktu itu saya kan hipotermia, nggak kuat dingin. Jadi AC pun dimatikan. Itu saya merasa ada hembusan angin, tiupan angin yang benar-benar luar biasa dari tubuh saya, tangan saya kayak gitu. Jadi tangan saya ini bisa bergerak hanya tik 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 kayak gitu. Padahal ini kaku, ya tubuh saya tuh kaku, tidak kayak seperti kayu kayak gitu. Puji Tuhan, saya tuh bersyukur luar biasa. Tuhan, ini pasti pertolongan Tuhan gitu. Saya bersyukur yang luar biasa. Setelah itu kembali lagi, saya harus operasi payudara kanan saya. Di situ pun Tuhan beri mujizat kembali. Ya, saya berdoa dan berdoa terus. Kaki saya bisa merasakan juga. Tik 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 kayak gitu. Walaupun pelan, tapi saya sudah bersyukur. Saya sudah sangat-sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang saya rasakan. Di situ tidak selesai begitu aja, saya sudah operasi otak, operasi payudara kiri, paru udara kanan. Itu pun saya harus menjalani kemoterapi. Waktu kemoterapi pun saya hampir menolak. Tapi karena saya percaya ada pertolongan Tuhan ya dengan iman saya, itu saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Itu yang selalu saya pegang. Saya ngikutin dokter, saya ikutin, jadi kemonya itu 24 kali. Itu yang operasi otak sama payudara. Di situ puji Tuhan, dari 1, 2 sampai selesai kemo, Tuhan memberikan luar biasa ya. Jadi saya, dokter menyampaikan bersih dari sel kanker itu di tahun 2022. Ya, puji Tuhan ya, amin. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan udah deh, sudah cukup operasi saya. Itu saya bilang, udah cukup operasi saya ya Tuhan. Saya sangat-sangat bersuka cita, udah seneng banget ya. Sudah happy kayak gitu, bergembira. Tetapi ya proses Tuhan kembali lagi buat saya. Saya kembali divonis kanker ovarium stadium 3B. Di situ pun tidak ada rasa sakit sedikit pun. Hanya tiba-tiba perut saya tuh buncit seperti hamil 8 bulan. Ini kenapa ya? Gitu. Tapi saya langsung sigap. Karena saya sudah jadi saya sudah tidak takut lagi. Saya sudah berserah sama Tuhan, pokoknya apapun yang akan saya jalanin ya wis, pokoknya saya minta Tuhan tolong saya gitu. Saya langsung ke dokter. Terus dokter menyampaikan, udah Bu, Ibu langsung operasi aja kayak gitu. Nah operasi, di situ saya harus operasi indung telur ya, kanan kiri. Terus rahim saya juga sudah diambil, lemak perut karena semuanya ganas. Lalu ada karena saya sudah metastase ke kelenjar getah bening juga, kanan kiri juga sudah diangkat. Satu lagi yaitulah cairan asites 5 liter di dalam perut saya itu yang ganas. Itu yang membuat perut saya tuh buncit, seperti itu. Setelah itu saya sangat bersyukur lagi, karena saya nggak marah sama Tuhan. Saya juga nggak marah ke diri saya sendiri. Justru dengan proses Tuhan ini, saya merasakan ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya. Selama saya divonis sampai saat ini, saya tidak pernah merasakan ketakutan, khawatir seperti itu. Karena Tuhan tuh benar-benar luar biasa gitu loh bagi saya dan pastinya juga bagi semua orang yang percaya. Situ setelah operasi semua berjalan lancar, saya pun harus kemoterapi lagi ya 6 kali. Ya di situ bersyukur Tuhan pulihkan saya kembali dari evaluasi 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-6, evaluasi ovarium saya pun bersih dari sel kanker itu di tahun 2024 di bulan Maret. Ya, jadi Tuhan kasih enggak setengah-setengah, tapi kok sempurna kayak gitu. Jadi jangan takut, intinya jangan takut, jangan khawatir, kalau kita percaya pasti Tuhan akan dengar semua doa-doa. Ada ayat juga ya, dan itu Matius ya, Matius 21 pasal 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nah itu juga saya pegang, karena selama saya divonis pun
saya doa, dan doa. Walaupun doa Tuhan mungkin belum didengar, tetapi saya percaya dengan Tuhan diam itu berarti kan kita harus lebih bersyukur, lebih percaya lagi bahwa Tuhan itu sedang merancang kebaikan buat kita. Amin ya. Ya, jadi itu kesaksian saya Ibu, ya Bapak semuanya. Kiranya, ada satu lagi. Jadi waktu kelumpuhan saya pun saya mulai belajar. Jadi itu harusnya kan fisioterapi ya sama dokter. Tapi saya nggak mau, karena saya percaya ada tangan Tuhan yang akan menyembuhkan saya. Tuh, tangan Tuhan itu bekerja buat saya. Jadi saya dari kursi roda belajar, bangun, terus pakai tongkat yang 3 itu, ya saya belajar lagi, terus saya belajar berhenti pakai tongkat yang 3. Ya tongkat 3, terus saya belajar lagi pakai tongkat 1 dan akhirnya puji Tuhan, karya Tuhan, saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Ya, amin. Ya. Ini keluarga saya waktu kemarin saya juga bersyukur sekali bisa menghadiri wisuda anak saya. Saya dulu juga pernah minta, Tuhan izinkan saya untuk bisa hadirin wisuda saya. Ternyata puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya. Ya, oke. Ya, semangat terus. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Devina. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita ini semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan kalau sampai dengan hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Persiapkan hati kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan Yesus selalu baik buat setiap kami. Kemurahan-Mu berlimpah buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar setiap hari dalam hidup kami sadar bahwa kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami. Semua karena Engkau. Haleluya. Memuji
lebih dari itu. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Dan lidah kami akan terus memuji Engkau ya Tuhan. Tanganmu dan nyatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kami kuat dan mampu, tapi semua karena-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang terus ada buat setiap kami, yang terus melimpahkan kebaikan-Mu buat kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya.
jemaat Tuhan nyatakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu ku puji, ku sembah. Mari lebih lagi nyatakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku. Amin ya Tuhan Yesus. Mengikutiku, ku puji. Boleh sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sekali lagi bersama-sama nyatakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Engkau ya Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus, Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, karena Dia selalu menyertai dan Dia tidak pernah mengecewakan. Ya rada batakaya rada basyaka, orada bayar rada batakaya. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh sebentar. Orada batakaya rada basyaka kita batak. Ya rada batakata ya rada basyaka kita batak. Ya rada bayar rada bayar. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau bukan karena Engkau, apa jadinya kami ya Tuhan? Kalau bukan karena Engkau yang selalu menyertai kami. Terkadang Kau jalan di depan, terkadang Kau jalan di samping, kadang Kau di balik layar. Tapi sekarang kami tahu Kau selalu ada sama kami. Kau selalu beserta kami. Selalu ada masa depan yang baik. Selalu ada masa depan yang cerah. Bagi kami semua yang percaya. Oh Roh Kudus, kami berdoa pada siang hari ini. Biar tempat ini boleh jadi tempat atmosfer iman. Boleh jadi tempat pengharapan. Biar hari ini tempat ini boleh menjadi sumur pengharapan. Kekuatan buat kehidupan kami. Kasih tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita. Makasih Tuhan, makasih ya Bapak. Bapak, kami rindu Kau berbicara pribadi lepas pribadi pada siang hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu karena aku gak bisa, aku gak mampu. Tapi aku berdoa biar apa yang tertabur pada siang hari ini boleh jadi kekuatan, jadi pengharapan, terjadi perubahan pikiran, terjadi transformasi pikiran yang kemudian mentransformasi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Shalom, silakan duduk saudara. Luar biasa. Shalom, selamat siang semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, saya berdoa kita semua jasmani, rohani, juga jiwani kita tetap dilindungi, tetap disertai sama Tuhan, amin. Siapa yang percaya Tuhan baik di tempat ini, Tuhan selalu ada. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah saudara, saya pertama kali diundang ke tempat ini, jadi saya bersyukur sama Ibu Inge, terima kasih. Waktu diundang ke sini saya sendiri bingung, saudara,
Karena kan saya masih relatif cukup muda, saya masih umur 40. Saya berkali-kali WA nanya Ibu Inge, ya ini benar semuanya memang menghadapi pergumulan cancer katanya gitu. Nah katanya ada yang iya, ada yang enggak. Nah tapi saudara, saya tidak begitu banyak berpapasan dengan penderita cancer. Yang paling dekat itu adalah mertua saya. Jadi istri saya itu dulu kita sama-sama di luar negeri. Waktu kita umur 17-18, ya kita belum pacaran lah ya. Tapi saya tahu istri saya waktu umur 19-18, tiba-tiba dia pulang ke Indonesia. Taunya mamanya selama ini menyembunyikan kena kanker tulang. Ya, jadi istri saya pulang ke Indonesia. Kaget nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung lihat mamanya begitu, 2 hari kemudian langsung mamanya meninggal. Ya, itu yang paling dekat yang saya rasakan berpapasan dengan penyakit yang namanya cancer. Saya sendiri pernah kena penyakit saudara, tapi saya rasanya nggak seberat cancer ya saudara. Saya pernah kena TBC tulang, ya, saya kena TBC tulang belakang dan waktu itu juga dokter udah bilang dia nggak bisa jamin bakteri TBC-nya lari ke tempat lain. Jadi banyak sekali kasus dulu di Jerman, kalau TBC kan biasa di paru-paru ya, gitu. Dia ngumpet di paru-paru nggak bisa keluar. Tapi nggak tahu kenapa ini TBC-nya lari ke tulang belakang saya. Jadi waktu itu saya juga nggak bisa jalan ya, lumpuh selama 5-6 bulan gitu. Dan dokter waktu itu juga bilang, ini dokter Jerman ya. Jadi kalau dokter Jerman yang bilang mah saya rasa mah udah pasti kali gitu. Ya, dia bilang saya nggak bisa jamin nih kalau ada 1-2 bakteri lari ke tempat lain. Kalau dia lari ke jantung habislah you. Kalau dia lari ke otak habislah kamu, dia bilang begitu. Waktu itu 13 tahun lalu, waktu saya masih cukup muda ya, waktu umur 27, sekarang saya umur 40. Nah tapi waktu itu saya belajar sesuatu ya, bahwa apapun keadaan kita bisa memilih mau bagaimana menjalani kehidupan. Ya, kita mau pilih mau jadi berkat atau mau pilih kita jadi murung dan hidup buat diri sendiri. Ya, jadi waktu struggle saya itu saya bilang ke Tuhan, saya tetap mau melayani Tuhan. Mungkin saya nggak tahu nih besok dia bisa lari ke otak langsung TBC-nya bakteri gigitin otak saya langsung meninggal, saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya langsung bilang saya mau abdikan di hidup saya itu buat Tuhan. Karena itu saya mau bagi firman Tuhan hari ini judulnya adalah overflowing. Yang artinya melimpah saudara. Melimpah atau overflowing itu artinya ada yang keluar dari kehidupan kita bukan buat diri kita sendiri. Jadi melebihi kapasitas kita. Ini saya pakai alat peraga ya. Bayangkan ini itu adalah hidup kita semua. Ya, gelas ini. Di saat kita menghadapi persoalan, gelas ini gampang keringnya, saudara. Ya, gampang keringnya karena kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi cobaan, kita rasanya mau beriman itu susah, mau berpengharapan itu susah rasanya. Ya, dulu waktu saya kena TBC tulang belakang, saudara, saya 6 bulan makan morfin. Jadi udah gak bisa lagi ibuprofen atau yang lain udah gak bisa, harus makan morfin setiap hari. Jadi saya setiap hari teler, saya gak bisa apa-apa. Di account bank juga udah tinggal dikit sekali duitnya. Jadi gelas ini gampang untuk menjadi kering. Ya. Nah hari ini saya berbicara tentang kelimpahan keluar saudara. Mari kita baca firman Tuhan Roma 15 ayat 13. Versi AYT udah keluar. Nah AYT ini Alkitab yang terbuka, dia mirip sekali Alkitabnya dengan bahasa Ibrani dan Yunani. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam percayamu. Jadi di dalam perjalanan pengharapan harus ada iman. Ya, kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi segala sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera bisa datang, kendaraannya namanya iman.
Makanya tadi saya luar biasa dengar Ibu Devina ya. Saya nggak tahu gimana caranya tuh kalau saya menghadapi perjalanan seperti Ibu. Itu berapa tahun Bu? Mau 5 tahun ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan ya buat semangatnya yang nggak pernah ini ya. Sejahtera dalam percayamu supaya kamu dengan kuasa Roh Kudus, perhatikan. Kalau ada iman, ada sukacita, ada damai sejahtera, Roh Kudus bekerja katanya. Betul? Supaya dengan kuasa Roh Kudus berlimpah dalam pengharapan. Pengharapan itu seperti jangkar, saudara. Jangkar itu artinya kalau perahu yang turunin jangkar ke dasar laut, mau dia goyang sebagaimanapun ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dia tetap akan diam di tempat, betul? Karena dia ada jangkar. Nah, makanya kita perlu yang namanya sumber pengharapan yaitu Tuhan kita. Nah, perhatikan tulisan ini, saya tulis meluap atau kelimpahan adalah tanda bahwa Tuhan hadir. Ya. Nah, saudara, nanti saya akan banyak peragaan ya saudara ya. Tapi kita anggap aja ini tuh aliran air yang berasal dari Tuhan. Boleh ya? Kelihatannya ini kalau saya tuang mas sebentar mah habis. Tapi sebenarnya kalau aliran dari Tuhan gak pernah habis. Ya, tapi hanya untuk ilustrasi ya. Kalau ada ini, saya gak enak ya bilang ini Tuhan. Tapi kalau ada ini, harusnya kehidupan melimpah-limpah. Ya, nah berlimpah ini bisa banyak macam. Saya gak pernah bisa tahu waktu saya sakit kapan saya sembuh. Saya gak pernah bisa tahu, saudara. Bisa jadi Tuhan sembuhin saya, tapi kalau minggu depannya setelah saya sembuh Tuhan ambil nyawa saya bisa apa? 2 minggu lalu waktu saya pelayanan di Alam Sutra, pagi-pagi itu jam 8 pagi, jam setengah 9 pagi, ibadahnya jam 9. Gak ada apa-apa, cuaca cerah semua baik gitu ya. Begitu sampai dekat Mall Alam Sutra mau khotbah di sana, tiba-tiba di jalanan ada rame-rame. Ada mobil berhenti, motor berhenti, orang rame. Wah ada sesuatu ini pasti. Wah saya juga lihat di mobil karena saya lewatin jalan itu. Saya lihat ada motor sudah jatuh. Ada ibu-ibu yang masih muda ya. Pakai kerudung saudara, dia mukanya agama seberang. Dia sudah tergeletak di jalanan, ada darah. Dan dia sudah kejang-kejang di jalanan. Ya, kita nggak pernah bisa tahu kapan waktu kita. Tapi yang kita bisa tahu adalah maukah kita memutuskan di dalam segala situasi kehidupan, berapa banyak nafas yang kita punya, mau gak kita berlimpah buat orang lain. Itulah yang saya percaya, saya berdoa sama Tuhan sebenarnya buat ibadah hari ini. Tuhan mau ngomong apa? Saya harus ngomong kesembuhan, saya cari firman tentang kesembuhan. Tapi saya dapat dari Tuhan, Tuhan pengen kita semua berubah pikirannya. Ya, gak usah pikirin yang di ujung sembuh atau enggak. Itu bagiannya siapa? Bagiannya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat dia. Bagian kita adalah jalani hari ini mau seperti apa. Kita ketemu orang mau senyum atau enggak. Kita ketemu orang mau semangat apa enggak. Ya, saya tadi jam 6 pagi udah bangun. Saya udah olahraga saudara. Ya, tapi keputusan buat saya sekarang, saya mau khotbahnya shalom. Apa kabar semua? Atau saya berapi-api, betul? Itu semua adalah keputusan kita. Karena itu saudara, overflowing itu, melimpah itu berbicara, mau gak? Mungkin ada daripada saudara yang hidupnya besar seperti ini. Ya, seperti gelas besar. Tapi ada juga dari kita yang mungkin hidupnya gelasnya kecil, betul? Ada yang lebih kecil lagi mungkin. Tapi adalah keputusan dari kita mau pakai hidup kita buat jadi berkat atau tidak. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau lihat sebenarnya. Karena kesembuhan di tangan Tuhan, saudara. Ya, nah tapi untuk kita menjalani kehidupan ini, perjalanan ini, tadi kalau kita baca firman Tuhannya, gak bisa yang namanya tanpa iman. Katakan iman. Ya, makanya saya tulis di sini, saudara. Percaya membuka jalan kita ketemu sama ini.
Percaya atau iman membuka jalan kepada kelimpahan. Kelimpahan tidak berbicara hanya tentang kesembuhan, tapi limpah dengan kasih, limpah dengan semangat, limpah dengan senyum, limpah dengan kekuatan, limpah dengan iman, pengharapan, limpah dengan pengetahuan akan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. So, coba saudara pikir, Yesus hidup di dunia cuma berapa lama? 33 tahun lah kurang lebih ya. 33, 3,5. Sekarang, zaman sekarang orang mau kerja aja, yang tua aja udah gak diterima, betul? Dunia menolak yang udah tua, udah umur berapa? Oh, si cap lebih ke atas. Udah gak bisa kerja di sini. Saya juga kaget waktu saya pulang dari Jerman ke sini, saya lihat job offer itu, harus di bawah 30 tahun, harus di bawah 40 tahun, betul? Dunia aja menolak seperti itu. Nah sekarang kalau saya pikirin, Yesus kalau ada bandingannya ya, kalau ada bandingannya, yang satu cuma bisa hidup 3,5 tahun, yang satu hidup 70 tahun misalnya. Yang dipilih yang mana? Rasanya 70 tahun karena dia bisa melakukan lebih banyak. Tapi kita tahu bahwa Yesus selama hidup 33 tahun, hidupnya buat orang lain. Sehingga dia begitu berlimpah, luar biasa saudara. Ya, percaya membuka jalan bagi kelimpahan. Pertanyaannya buat kita semua. Kamu percaya atau tidak sama Tuhan? Saya harus go to the basic. Percaya di dalam bahasa Indonesia cuman percaya. Cuman kalau bahasa Inggris itu ada satu kata lain yang lebih kuat namanya trust. Ya, trust artinya gini, percaya walaupun gak ada kejelasan. Itu namanya trust. Ya, pertanyaannya buat kita semua, kita percaya Tuhan, aliran Dia, atau kita percaya yang lain, saudara? Saya alami itu ketika saya di Jerman. Saya dihadapi dua pilihan. Saya mau percaya Tuhan atau medicalnya Jerman. Walaupun pada akhirnya saya menjalani medical, tapi kita tahu kemana hati kita condong, betul? Ya, kita tahu kemana hati kita condong. Makanya saya pengen saudara benar-benar evaluasi diri, termasuk saya juga. Di manakah kita taruh percaya kita sekarang? Karena percaya Tuhan itu menyenangkan Dia. Kalau saudara tahu perjalanan Yesus, satu hari dia lagi jalan di kerumunan rame-rame. Tiba-tiba ada satu perempuan yang pendarahan 12 tahun kalau saudara tahu. Dia bilang kalau saya sentuh aja jubahnya Yesus saya sembuh nih. Artinya dia punya iman. Dia pegang ujungnya. Yesus harus berhenti daripada perjalanannya untuk meladeni iman perempuan ini. Sebegitu berharga iman buat Allah kita. Sebegitu dia menghargai seseorang yang bisa belajar untuk beriman. Saya punya selalu prinsip seperti ini. Kita semua ada yang kita doakan, betul? Ada yang kita harapkan. Selama ini kita hidup, apakah semua dijawab Tuhan? Enggak kan? Prinsip saya selalu nomor satu begini. Orang Kristen selalu bertanya, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Betul? Tapi saya punya pemikiran yang lain. Pemikiran saya adalah, kenapa sampai hidup saya sekarang masih ada doa yang dijawab Tuhan? Betul? Ada yang gak dijawab, tapi ada yang dijawab juga kan? Kenapa sampai sekarang saya hidup, masih ada doa yang dijawab Tuhan? Bukankah itu kemurahan Tuhan buat kita? Kita kadang-kadang suka pikir, oh kenapa kita gak diberkati soal ini? Saya pikirnya selalu saya putar lagi. Kenapa yang ini saya diberkati? Harusnya saya sebagai manusia yang berdosa, saya gak berhak terima doa sama sekali, terima berkat sama sekali. Ya, jadi saudara, iman itu sangat berharga buat Tuhan. Makanya firman-Nya berkata di Roma 15 ayat 13 yang tadi, saudara, Allah sumber pengharapan, perhatikan kata dalam percayamu. Karena
Iman adalah syarat daripada kita ketemu yang namanya kelimpahan daripada Tuhan. Kita percaya ini atau kita percaya sumber yang lain. Kita harus ke situ dulu untuk evaluasi. Sumber mana yang kamu pegang di dalam kehidupan sekarang? Sumber yang hanya Tuhan atau sumber yang lain, saudara? Satu hari, Yesus pulang ke kampung halamannya di Nazaret. Dia melakukan mujizat di sana. Dia mengajar di sana. Lalu tiba-tiba, itu kan kampungnya dia. Waktu dia kecil itu di situ teman-teman mainnya dia semua. Tiba-tiba ada satu orang bilang, bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Bukankah dia orang sama kita? Dia kan adiknya si ini, dia anaknya Yusuf Maria. Nah, tertulis di firman Tuhan tersebut, karena ketidakpercayaan mereka, tidak ada mujizat satupun yang bisa dilakukan Yesus selain mujizat kesembuhan. Perhatikan, saya ulangi lagi. Karena ketidakpercayaan mereka, Yesus tidak bisa berbuat mujizat yang lain selain mujizat kesembuhan. Kesembuhan buat Tuhan bukan hal sulit, saudara. Tapi adakah percaya daripada kita? Karena itu saya tulis lagi di sini buat kita semua. Tanpa iman, saya boleh minta keyboard untuk iringi saya. Tanpa iman tidak banyak yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Tanpa iman tidak banyak yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Sekitar 10 tahun, 8 tahun yang lalu, waktu saya di luar negeri, saya di Jerman, ada datang hamba Tuhan. Hamba Tuhannya dari Jakarta, ya. Gerejanya ada di PIK, saudara, ada di Pluit. Ya, dia saya panggil Om lah. Saya banyak belajar dari dia. Dia datang, dia melayani di gereja saya. Saya masih muda banget, saudara. Tapi saya itu cukup beruntung waktu di luar negeri karena kalau ada pendeta tamu datang yang nganterin bawain kopernya selalu saya. Jadi saya selalu denger cerita-cerita kesaksian luar biasa. Nah, setelah dia melayani di gereja, saya ajak dia pergi makan. Lalu dia bilang begini, jangan makan dulu deh Ren. Saya mau lihat, bisa gak temenin saya cari biji bunga dahlia? Emang di Indo gak ada? Di Indo lagi habis katanya. Sekarang sih kalau buka Tokopedia ada ya. Tapi waktu itu habis katanya. Ya udahlah terserah. Nah, kita puter-puter satu Berlin. Sampai seharian kita puter-puter. Saya gak tanya itu buat apa. Saya pikir di dalam kepala pasti buat bininya tuh. Saya gak pikir lah. Akhirnya kita dapat, kita cari setengah mati 2 hari lamanya. Akhirnya dapat biji bunga dahlia. Akhirnya saya penasaran sebelum dia pulang balik ke Indonesia, saya tanya, itu biji bunga dahlia buat siapa sih? Akhirnya dia baru cerita. Dia bilang, biji bunga dahlia itu adalah buat pengerja saya di gereja. Dia masih umur 30-an, perempuan, ginjalnya udah bocor. Jadi dia udah treatment cuci darahnya udah rutin. Kemudian jantungnya rusak. Ya. Kalau mau dioperasi jantung, ginjalnya kayak nggak kuat lah, badannya nggak kuat. Jadi mau ditangani juga sulit. Kemudian tiba-tiba matanya buta. Saya nggak tahu itu penyakit dari mana, mungkin ada tekan saraf dari mana segala macam. Dicek-cek ternyata otaknya ada tumor juga. Ada tumor, jantung udah nggak bisa, ginjal udah rusak. Jadi dia udah buta. Dan dia cuma bilang satu hal ke si pendeta ini yang datang ke Berlin. Saya masih pengen lihat terakhir dalam kehidupan saya bunga dahlia. Itu doang pengharapan saya. Dia bilang begitu. Kalau Tuhan izinin, saya lihat itu bunga bijinya, bunganya. Saya tahu Tuhan itu ada katanya. Sebegitu simpel dia punya iman, betul? Simpel banget pengharapannya. Bukankah saat kita lemah kita cuma pengen hal-hal simpel, bener gak? Yang penting hari ini siang bisa makan enak lah. Yang penting minggu ini masih bisa lihat keluarga lah, bener gitu ya? Dia juga begitu.
Dan akhirnya biji itu dibawa pulang. Habis itu saya udah gak tahu ceritanya lagi. Ya, 7 tahun kemudian setelah kejadian itu, ya, bukan 7 tahun, 5 tahun kemudian setelah kejadian itu, saya balik ke sini for good. Tahun 2020 saya ketemu lagi sama si pendeta itu, ya, pendeta itu undang saya khotbah di Pluit. Ya udah saya datang kayak biasa lah, saya duduk di sini gitu. Terus saatnya saya maju, tiba-tiba pendeta itu toel saya. Ren, lu inget gak? Gue baru inget. Dulu kita cari 2 hari itu biji. Buat kasih ke pengerja gue katanya. Iya. Nah itu dia pengerjanya tuh yang doa buat kamu sekarang. Sampai sekarang saat ini dia belum kenapa-napa. Jantungnya gak berfungsi, ini yang gak berfungsi, otaknya gak berfungsi. Tapi nafasnya masih berhembus, malah sekarang melayani di bagian doa. Kalau belum waktunya Tuhan ambil, Tuhan pasti hembuskan terus nafas. Kasih tepuk tangan buat dia. Tapi semua karena dia punya kepercayaan yang unik buat dia, yang dianggap baik buat Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan. Karena itu saya nggak tahu saudara sekarang mengalami apa. Sakit penyakit kah? Masalah apakah? Saya rasa nggak cuma sakit penyakit, kita diserbu sama banyak hal. Dalam satu titik. Tapi kemana iman kita, saudara? Jadi yang pertama adalah kita harus percaya sama sumbernya. Amin? Katakan amin ya. Yang kedua, saudara, sebelum yang kedua, kita harus gini, iman itu berbicara begini. Terjadilah sesuai imanmu. Iman itu selalu begitu. Terjadilah sesuai imanmu. Kalau kamu sudah percaya sama sumbernya, pertanyaan yang kamu harus ubah dalam dirimu adalah kamu mau percaya seberapa jauh? Karena di dalam iman gak ada batasan. Kamu mau pilih cuman segini diisi Tuhan? Atau kamu mau pilih segini? Atau kamu mau dipilih, mau dipenuhi segini? Itu berdasarkan iman kita semua. Nah yang kedua saudara, setelah kita tahu itu, saya tulis di sini. Alirannya itu pasti, ini adalah poin kedua. Alirannya pasti, berkatnya pasti, pengharapannya pasti. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu pasti. Kekuatan itu pasti. Gimana caranya Ibu Devina bisa berdiri lagi? Karena kekuatan dari Tuhan pasti. Bagaimana bisa tersenyum sekarang? Karena sukacitanya pasti. Jadi aliran itu pasti mengalir. Permasalahannya begini. Ya, saya kasih contoh ya. Sewaktu ini belum mengalir ya. Tapi sewaktu ini saya tuang. Perhatikan. Gelas kita ada di mana? Betul? Kalau ini saya tuang di sini dan gelasnya di sini, terisi gak? Gak terisi. Kita orang Kristen itu sukanya begini. Oh, bukankah Tuhan yang cari saya? Yes, Tuhan udah cari kamu, udah ketemu, makanya kamu udah selamat. Katakan kamu selamat, saya selamat. Dia sudah ketemu kamu. Tapi giliran kalau saudara pengen sesuatu dari Tuhan, you harus pastikan hidupmu di bawah Dia. Betul? Kamu gak bisa di sini. Gak bisa di sini. Apalagi gak bisa di atas Dia, betul? Kamu harus pastikan kehidupanmu ada di bawah alirannya, airnya Tuhan. Karena itu saudara harus menata ulang kembali. Kita harus menata ulang kembali kehidupan kita. Kita yang ngedikte Dia apa? Kita yang submit sama Dia. Betul? Kita yang mau ngotot keinginan kita. Atau kita lihat dulu keinginan Tuhan.
Keinginan Tuhan cuma satu, saudara. Gak ada dua, gak ada tiga, gak ada keempat, gak ada kelima. Keinginan Tuhan cuma satu. Seluruh manusia selamat. Seluruh orang mengalami kasih-Nya Tuhan. Cuman satu keinginan Dia itu. Karena itu meskipun kita sekarang lagi susah, lagi menderita, saya tahu ini gak gampang. Maukah kita tahu dulu maunya Tuhan apa? Karena kesembuhan ada di tangan Dia. Kesembuhan bukan bagian kita. Tapi untuk jadi berkat buat kiri kanan, itu adalah keinginan Dia. Saat kita lihat keinginan Dia terlebih dahulu, kita sedang memposisikan hidup kita di bawah aliran Dia. Saat kita senantiasa berdoa, Ibu Devina tadi saya dengar satu kata yang sering keluar dari kesaksiannya tadi 10 menit. Doa. Betul? Doa itu membuat hidup kita bergeser ke alirannya Tuhan. Karena itu Tuhan pengen kita menata ulang kehidupan. Karena Dia bilang begini, kesembuhan, penyertaan, kekuatan, itu semua bagianku. Maukah kita bangun mesbah doa kembali? Toh kita gak bisa apa-apa kalau kita lagi sakit. Kita cuma bisa berdoa. Kita mau berdoa apa kita mau komplain? Itulah yang membuat kita di bawah aliran Dia. Waktu kita beriman, saudara. Saya mau kasih tahu ya, iman itu bisa dibangun. Iman itu bukan tiba-tiba, iman itu bukan iman percaya ya. Iman percaya ya kita selamat, Dia juru selamat itu iman percaya. Tapi iman untuk menggerakkan sesuatu sehingga sorga itu bisa menggerakkan sesuatu dalam kehidupan. Iman itu bisa dibangun. Gimana caranya? Memperkatakan firman Tuhan. Tadi Ibu Devina juga bilang, betul? Dia perkatakan firman Tuhan. Dia cuma baca firman, berdoa. Baca firman, berdoa. Baca firman, berdoa. Gak sangka kehidupannya itu dekat kepada aliran kelimpahannya Tuhan. Makanya kita harus usahakan posisi kita itu ada di bawah aliran. Tapi kita seringnya seperti ini, perhatikan. Orang Kristen seringnya begini. Orang Kristen seringnya begini. Bisa dengar ya suara saya ya? Kita udah begini. Ini kan pasti ngalir terus ya saudara. Oh hari Minggu udah lewat. Saya pergi lagi. Betul? Oh saya sakit, ini yang ngalir terus nih saudara. Ini alirannya gak gede-gede gak apa-apa ya. Oh ntar hari Minggu baru kesini. Dikirimin firman Tuhan ada di sini. Semangat sebentar. Ke dokter hasilnya gak bagus, komplain lagi, pergi lagi. Pergi lagi. Kita sering maju mundur. Komplain, Tuhan kok gak berkati saya, kita ada di atas lagi. Padahal ini terus mengalir. Bisa jadi juga kita, yang ini mengecewakan lah. Saya cari sumber yang lain. Betul? Kita sering cari sumber yang lain. Sumber yang lain contohnya apa? Uang saudara. Sumber yang lain uang, oh saya masih ada pekerjaan. Penuh gak? Gak penuh-penuh. Sumber yang lain apa lagi? Oh hubungan, relationship. Kita gak mengandalkan Tuhan. Maaf, kadang-kadang kita mengandalkan pasangan kita. Masalahnya yang ini sumber yang lain terbatas. Tapi sumber yang ini sebenarnya dia tidak terbatas. Permasalahannya sekarang maukah kita align kepada rencananya dia dulu? Ya, kita di sini. Sehingga satu hari kita akan mengalami yang namanya
Sebelum kelimpahan, kepenuhan dulu. Betul? Sehingga satu hari kita akan mengalami kepenuhan. Haruskah ini kesembuhan? Gak harus. Tapi kesembuhan ada. Tapi apakah dalam sini ada kesembuhan? Saya gak tahu. Tapi dalam sini saya percaya ada kasih, ada kekuatan, ada pengharapan, segala sesuatu. Kalau hidup sudah penuh, saatnya hidup belajar untuk menjadi berkat. Karena itu poin yang ketiga. Poin saya yang terakhir, saudara. Perhatikan. Mulai berbagi atau jadi berkat sebelum penuh atau sebelum melimpah. Bahkan saat belum penuh, saudara, saat segini. Bisakah kita memutuskan untuk menjadi berkat? Bisa banget. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Perhatikan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Katakan hidup. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah saudara, saya mau beritahu bahwa air yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, itu adalah kehidupan gaya hidup yang baru. Jadi gaya hidup yang baru adalah kehidupannya Tuhan sendiri. Kehidupan Tuhan sendiri adalah kehidupan yang tidak egois. Melainkan adalah yang selfless. Kenapa saudara dipenuhi? Kenapa Roh Kudus memenuhi kita? Kenapa kasihnya melimpahi kita? Kenapa kekuatannya melimpahi kita? Supaya kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan manusia baru itu tujuannya adalah untuk melimpah buat orang lain. Itu keputusan kita semua. Nah perhatikan kata ini. Saya pernah bawa di IR saudara tahun lalu. Ada satu kata exchange dan transaction. Exchange tahu ya. Pertukaran. Transaction juga mirip pertukaran. Tapi dua-duanya punya arti yang cukup berbeda. Nah boleh gak kita praktek sama-sama? Ya, kita hirup udara. Oke? Kalau saya bilang 1, 2, 3 kita nafas ya. Nanti kita buang ya, sama-sama ya. 1, 2, 3 kita nafas. Kita buang. Sekali lagi ya. Kita nafas. Kita buang. Sekali lagi. Kita nafas. Stop. Nah udah boleh nafas. Tapi perhatikan. Waktu kita nafas, kita menghirup oksigen. Kita ngeluarin karbon dioksida. Betul? Oksigen dan CO2 beda ya. Dua-duanya nilainya berbeda pasti. Karena itu bernafas adalah proses exchange. Harus ada yang bertukar. Jadi exchange itu bukan buat untung rugi. Sedangkan transaksi untuk untung rugi. Untuk cuan. Kalau saya beli itu harganya berapa harus seimbang, betul? Setidaknya seimbang. Tapi kalau exchange atau pertukaran tidak perlu seimbang, yang penting prosesnya berjalan terus. Makanya tadi saya bilang kita nafas, kalau kita berhenti, kita bisa mati, betul? Karena itu exchange harus berjalan terus. Nah saya harap saudara sudah nangkep apa artinya exchange dengan transaction. Transaction hitung-hitungan, nilainya harus sama, harus cuan, harus untung rugi. Tapi kalau pertukaran tadi nggak peduli untung atau rugi, yang penting prosesnya harus berjalan. Matahari dan bulan harus tukeran, betul? Matahari dan bulan benar-benar berbeda. Tapi dia harus bertukar, kalau enggak ekosistem rusak. Proses harus terus berjalan. Nah perhatikan baik-baik. Kira-kira Tuhan mau hubungannya sama kita itu transaksional atau exchange? Sudah pasti exchange, betul? Karena firman-Nya berkata seperti ini, saudara.
2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan bisa dua-duanya. Kita kadang-kadang maunya transactional sama Tuhan. Tuhan kasih saya A, saya akan lakukan ini. Tuhan kabulkan saya yang itu, saya akan lakukan ini. Kalau saudara pilih hubunganmu sama Tuhan transaksional, yang rugi siapa? Yang rugi pasti kita. Dan Tuhan itu bisa dua-duanya. Saudara kalau lihat di perjanjian lama, banyak Tuhan berhubungan sama orang Israel transaction. Kalau kamu lakukan ini kamu diberkati, kalau kamu enggak kamu mati. Tapi di perjanjian baru kita tahu Tuhan mengganti semua itu. Walaupun pelanggaran kita besar, tapi dia tetap mati buat kita. Itulah sebabnya saudara, kalau sekarang hidupmu cuma diisi segini sama Tuhan. Entah itu soal finansial, entah itu soal kesehatan. Entah itu soal umurmu sisa berapa. Maukah kita sebelum ini melimpah keluar? Karena firman-Nya itu berkata, kalau kamu beri, kamu akan diberi. Maukah kita sebelum ini berlimpah-limpah? Kita ini bagi buat orang lain. Kita sudah berani mengurangi apa yang ada dari kita. Sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya dan sampai mati tetap kosong. Selama 33,5 tahun dia hidup buat orang. Kalau nafasmu tinggal sebulan, maukah sebulan pakai buat orang? Kalau nafas kita tinggal 5 tahun, tinggal 10 tahun, maukah kita pakai nafas kita buat orang lain? Karena firman-Nya itu adalah selalu ya dan amin. Ini adalah ayat saya yang terakhir. Lukas 6, perhatikan. Ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Perhatikan ada titik 2-nya. Saya warnain merah. Saudara jangan kelewatan yang ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan, ada beri dan ada di. Kenapa yang dijelaskan cuman apa yang akan diberi? Coba lihat. Yang akan diberi adalah takaran yang baik yang dipadatkan. Firman-Nya bilang suruh kasih apa? Dia nggak jelaskan. Karena perintah ini modelnya adalah exchange. Artinya gini, Tuhan mau kehidupan kita. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan sama dia. Jangan hitung-hitungan sama orang. Beri aja. Kalau kamu hari ini bisa beri sesuatu, kamu beri. Besar kecil dia adalah hakimnya. Kalau kamu hari ini bisa kasih semangat buat orang lain, kamu kasih semangat buat orang lain. Kalau hari ini kamu emang merasa sakit atau gak berdaya, kamu tetap bisa menghibur orang lain, betul? Beri, 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 beri. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang sedang. It's okay. Yang penting kehidupan harus melimpah, mengalir buat orang lain. Dan apa kata firman Tuhan? Kalau kamu kehidupannya pikirin orang lain, bukan pikirin diri sendiri. Maka Tuhan udah tulis janjinya ya dan amin. Yaitu takaran yang baik, dipadatkan, digoncang. Dan saya percaya ada kesembuhan di situ. Akan tumpah ke dalam kehidupan. Artinya begini, selama kita beri terus, Tuhan akan alirkan terus. Tuhan akan alirkan terus. Dia bilang akan padat, akan melimpah, akan goncang keluar. Ini gak akan habis-habis saudara.
Ini akan buat keturunan kita, buat segala seseorang di kiri kanan kita akan rasakan bahwa kehidupan kita jadi berkat. Buat orang lain, ini gak akan selesai selama kita terus beri. Betul, ini beri terus ya. Ini beri terus. Ini akan terus mengalir. Dan ini adalah janjinya Dia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya percaya di keadaan itu, apapun bisa terjadi sama kehidupanmu. Di dalam keadaan itu, saya gak percaya Tuhan gak kasih yang namanya kesembuhan. Karena kesembuhan buat Tuhan adalah masalah sepele. Panjang umur masalah sepele. Di firman yang kita tahu ada orang yang raja harusnya sudah mati. Tapi Tuhan perpanjang umurnya. Hal gampang buat Tuhan. Tapi hal susah buat Tuhan adalah Dia nggak seperti setan yang ngontrol kita. Dia mau kita punya hati yang rela untuk berbagi kehidupan kita buat orang lain. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya rada bataka ya rada basya. Saya boleh minta kita nyanyi lagu yang tadi, Kemurahan-Mu? Kita nyanyi sekali lagi ya. Saya berdoa saudara dapat tangkap isi hati Tuhan hari ini. Kalau Dia sudah murah buat engkau, mari kita pejamkan mata kita. Angkat tanganmu kalau kamu tahu Dia begitu murah hati terhadap kehidupan. Maukah kita juga pakai kehidupan kita untuk menjadi kemurahan buat orang lain, saudara? Yuk. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Makasih ya Radaba. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Rada batang kaya rada basah. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Mari kita angkat tangan kita sudah. Sampai hari ini benar-benar dari dalam hatimu katakan kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, sekali lagi. Oleh
karena kemurahan Tuhan jangan ada sampai hari ini. Lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, katakan dari dalam hatimu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Teriakan dari hatimu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau daripada saudara ada yang mengalami sakit penyakit saudara, gak cuma secara jasmani, atau ada yang mengalami sakit secara mental, jiwanimu, ataupun hal lain dalam kehidupanmu, apapun itu, boleh taruh tanganmu aja di dada. Orada batakaya rada basyakata. Orada batakaya rada basyakata batakaya rada. Iya rada batakaya rada bayara. Kia rada batakaya rada basyakata. Mungkin ada yang sakit secara relationship, secara financial, secara jasmani, secara jiwani. Apapun itu ya Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang ada di dada. Bahwa kami declare Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi ya Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu itu sudah tercurah buat kami semua ya Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di tangan-Mu ya Bapa. Orada batakaya. Ya rada batakaya rada basya. Bagi kamu yang masih sakit, mulai katakan dari dalam hatimu. Mulai katakan dari dalam hatimu, dari dalam rohmu. Katakan terhadap dirimu sendiri, aku sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku telah disembuhkan. Aku sehat. Sebagaimana imanmu berkata, sebegitulah terjadi. Amin, artinya terjadilah sesuai dengan imanmu. Apapun yang kau inginkan terjadi, terjadilah sesuai dengan imanmu. Orada batakaya rada basyakata bayara laya rada basyakata bayara. Orada batakaya rada basyakata. Kalau kesembuhan ada di tangan Tuhan, dan itu sedang terjadi. Karena firman-Nya berkata penyakitmu akan memuliakan Tuhan. Dalam kelemahanmu kamu akan memuliakan Tuhan.
Bolehkah kita menyenangkan Tuhan sekali lagi? Siapa yang di sini pengen hidupnya dipakai sama Tuhan? Boleh kita angkat tangan kita? Bapak, kami berdoa sama-sama di tempat ini. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun permasalahan kami Tuhan, apapun penderitaan kami Tuhan, bagaimanapun perjalanan kami Tuhan. Mungkin jalanan kami lika-liku ke kiri ke kanan, kadang-kadang kami harus stop, kami gak bisa berjalan. Tapi Tuhan, ini tangan kami terangkat ya Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai sama Engkau ya Tuhan. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Untuk menyalurkan kasih-Mu ya Tuhan. Ini kami semua ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Bakar kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa melihat ya Tuhan. Saya nggak tahu kami seberapa lama hidup. Tapi selama kami hidup, biar hidup kami dipakai untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus ya rada batakaya rada basyakata bayarada. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami akan terus memuji-Mu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang menerima setiap kebaikan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita sangat diberkati, amin. Terima kasih Pastor Randy yang sudah memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Dan tiba saatnya kita akan ada presentasi dari GBA. Silakan Pak Jeffrey. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Inge yang sudah memberikan kesempatan buat komunitas GBA untuk bisa menjelaskan apa itu komunitas GBA. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Saya mendapat kehormatan dari Tuhan untuk bisa mengkoordinasikan sebuah komunitas di dalam GBI PRJ dan CK7, yaitu komunitas Gemar Baca Alkitab. Gemar Baca Alkitab ini, komunitas ini adalah sebuah komunitas yang dimana kita mengajak para peserta untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp, di mana hari demi hari kita ada PIC dan host yang akan memberikan menu bacaan Alkitab setiap hari. Ya, karena terus terang untuk membaca firman Tuhan setiap hari perlu kedisiplinan, perlu membangun sebuah habit. Indonesianya kebiasaan. Ya, dulu awalnya waktu saya jadi pengerja di IR tahun 2007, saya juga belum pernah baca Alkitab, maksudnya sampai selesai. Ya, cuma sepotong-sepotong. Tapi setelah saya mengikuti, saya akhirnya sampai hari ini mungkin saya juga udah nggak kehitung ya, udah berapa kali saya udah membacanya gitu. Tapi kalau Ibu Bapak tanya, saya hafal nggak? Saya juga nggak hafal terus terang. Tapi kemarin saya dapat satu firman Tuhan sharing dari Pastor Billy Lantang, ya mungkin Bapak Ibu tahu. Pastor Billy Lantang bilang begini, tubuh kita itu seperti spons. Dia bilang, apa tuh spons? Busa, ya. Dimana kalau busa ini dicelupkan ke dalam air, pada saat busa itu ditekan, airnya itu akan keluar. Nah, air itu melambangkan apa? Firman Tuhan. Jadi, wah saya betul-betul benar ya, tubuh kita tuh seperti spons, busa. Jadi pada saat kita tiap hari baca, ngerti tidak ngerti, ingat atau tidak ingat, satu saat nanti firman Tuhan itu akan keluar di dalam kehidupan kita. Jadi ini saya ingin juga kasih kesaksian,
ya tahun 2019 ya anak saya juga diagnosa punya brain cancer. Ya, itu menjadi pergumulan saya sama istri. Ya, hari ini kami adalah waktu saat itu kami adalah caregiver dari anak saya Joshua. Ya, saya ingin ada sedikit foto ya di mana saya sama anak saya Joshua membiasakan diri untuk kita bisa baca bersama-sama. Jadi di sini mungkin ada caregiver, ada passion atau siapapun gitu yang ingin membaca firman Tuhan boleh bergabung di GBA. Dan saya percaya waktu saat saya membaca firman Tuhan kepada Joshua yang pada saat itu juga dioperasi kepalanya karena ada tumor, ya mungkin dia belum bisa baca, tapi waktu saat kita membacanya kepada dia, saya yakin itu diterima, ya karena juga ada ini saya juga sorry Bu Inge ya agak sedikit ini, ya kita tahu bahwa di Roma 10 ayat 17 itu ada yang Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Jadi inilah ya yang saya juga ingin ajak Bapak Ibu ya kalau ada kenalan siapa yang belum masuk atau memiliki kebiasaan untuk membaca firman Tuhan setiap hari, ayo ya mau bergabung di komunitas GBA atau mau dilakukan di dalam keseharian Bapak Ibu, ayo silakan ya. Dan terus terang saya juga sama istri karena anak saya juga sudah setahun yang lalu juga sudah dipanggil Tuhan ya. Saya selalu percaya ya bahwa iman kita yang menguatkan kita. Ya tadi seperti Pastor Randy bilang bahwa hidup kita apa sih? Ya, kita perlu pengharapan, kita perlu kekuatan, kita perlu penghiburan. Semua ada di mana? Ada di Bible, ada di Alkitab. Ya, saya juga ingat waktu saat saya membaca sama Joshua, terus terang saya sebagai ayahnya, saya juga nggak bisa terima gitu, ya. Dan saya selalu minta sama Tuhan mujizat, ya. Tapi waktu saat itu saya membaca satu firman Tuhan, ya di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kalau Bapak Ibu belum baca, mungkin boleh dibaca. Itu adalah seorang perwira yang ada di Kapernaum. Disitulah yang membuat iman saya tergerak dan saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan tolong anak saya, sembuhkan anak saya. Sampai akhirnya dia ini tetap, saya juga sama istri saya tetap beriman. Karena apa? Di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live even though he dies. Itulah iman saya ya. Semoga firman Tuhan yang selalu ada di kehidupan kita bisa menguatkan kita semua. Ayo Bapak Ibu, kalau yang ingin bergabung, mungkin di sini ada rekan-rekan saya yang pakai baju warna biru tua yang sudah membagikan selipan Alkitab. Ya, di belakangnya ada QR code. Kalau bagi yang mau ingin bergabung dalam komunitas GBA, bisa scan QR code di sini dan nanti rekan-rekan kita akan membantu dalam pendaftarannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Pak Jeffrey. Kita akan masuk pengumuman Bapak Ibu Saudara, tapi sebelumnya saya akan informasikan bahwa kita akan memberikan persembahannya pada saat nanti kita akan keluar dari tempat ini. Disediakan tempat di dekat pintu keluar, Bapak Ibu Saudara bisa menaruh persembahannya di kotak persembahan yang ada. Dan sebelumnya, mari kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Silakan multimedia. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 22 Juni 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Nehemia Lolowang. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesia Service,
3:16 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Kanker gastrointestinal adalah istilah yang mengacu pada sekelompok kanker yang mempengaruhi saluran pencernaan dan organ terkait seperti kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan hati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gastrointestinal cancer, apa saja gejala-gejalanya, serta bagaimana penanganannya, mari hadir dalam ibadah Cancer Ministry hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan narasumber Dr. Xiang Yep Heng On dari Singapura dan Dr. Astrid Francisca Padang. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebahagiaan itu bukan tentang segalanya yang sempurna, tapi tentang hati yang memilih untuk bersyukur. Karena kebahagiaan itu hanya ada di dalam kamu. Mari bersama-sama mengikuti Conference WOE Celebration dengan tema Joyful Woman yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pukul 8:30 pagi sampai dengan 5:30 sore. Dan akan dilayani oleh beberapa pembicara yang diurapi oleh Tuhan sehingga kita bisa mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya dan disertai juga dengan praise and worship. Bertempat di Integrity Convention Center Grand Ballroom lantai 10 Kemayoran, Jakarta Pusat. Segera daftarkan diri Anda dengan men-scan QR Code ini. Untuk pendaftaran awal akan dibuka sampai tanggal 31 Agustus 2025 dengan biaya Rp150.000. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ Cika 7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu dan Bapak yang saya kasihi, kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami mengucap-ucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Buat lawatan-Mu yang begitu indah di dalam kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kejadian kami sempurna adanya Tuhan di dalam Engkau. Karena Engkau menciptakan kami sempurna adanya segambar, serupa dan seturut dengan Engkau ya Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan kami percaya setiap bangku-bangku yang terisi Tuhan penuh dengan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap bangku-bangku yang terisi ada urapan-Mu Tuhan. Hingga ketika kami pulang nanti Tuhan, ketika kami menginjakan kaki kami di luar sana Tuhan, kami hanya mau mendeklarasikan Tuhan janji-janji-Mu Tuhan. Kami hanya mau mendeklarasikan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang menciptakan kami dengan sempurna adanya Tuhan. Sehingga setiap sel-sel di dalam tubuh kami sempurna. Setiap sendi-sendi kami kuat. Setiap organ-organ tubuh kami Engkau ciptakan dalam kesempurnaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya mau mendeklarasikan Tuhan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami hanya mau mendisplay Tuhan, kami hanya mau menunjukkan kepada dunia terang-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya Engkau melimpahi kami dan kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu hari ini sungguh-sungguh merema di dalam kehidupan kami. Dan itulah yang akan kami bawa terus Tuhan. Sampai kami berjumpa dengan Engkau suatu hari kelak Tuhan. Engkau memenuhi kami Tuhan dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di dalam kami
dan kami ada di dalam Engkau dan kami sempurna adanya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk Pastor Reni Junaidi Tuhan. Engkau melimpahi beliau Tuhan dengan kebajikan dan kemurahan-Mu senantiasa Tuhan. Apapun yang dikerjakannya tangannya Tuhan, Engkau buatnya berhasil Tuhan. Seluruh pelayanannya Tuhan yang Engkau tetapkan Tuhan, Engkau buat dia semakin dahsyat lagi di dalam-Mu Tuhan. Keluarganya Engkau limpahkan dengan kasih sayang, kesehatan, kekuatan menjadi bagian keluarganya Tuhan. Kami percaya ia hidup di dalam Engkau dan Engkau akan melimpahi dia dengan berlimpah-limpah kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa ini Tuhan ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Buat Presiden kami Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan, terus Engkau bawa Presiden dan wakilnya ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Hikmat, marifat, takut akan Engkau Tuhan menjadi bagiannya dan membawa kami bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang terus maju di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga membawa gembala sidang kami dan gembala CK7 terkasih kami di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terus Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kemurahan, Engkau memberi hikmat marifat dalam penggembalaannya Tuhan dan pelayanannya. Terus membawa kami Tuhan menjadi umat-umat yang layak bagi-Mu. Dan Bapa, juga kata rupa kami membawa seluruh generasi Yeremia di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bawa anak-anak muda ini Tuhan terus menjadi kekasih hati-Mu. Mereka akan takut terhadap Tuhan, cinta mati-matian dan bersungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Menjadi future leader bagi bangsa ini, bagi gereja ini, bagi Engkau Tuhan. Di dalam segala kelimpahan-Mu Tuhan. Bapa, jika sebentar juga kami akan memberi sedikit dari yang kami punya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami berikan, Engkau akan mengembalikannya dengan berkali-kali lipat. Karena kemurahan-Mu ada menyertai kami. Dan Bapa, sebentar ini Tuhan kami percaya Tuhan. Kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang. Karena kami penuh dengan kelimpahan yang di dalam Engkau. Dan kini tiba saatnya kita menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Kasih-kasih Tuhan kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus. Mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan sampai selama-lamanya yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.